Halo guys, kembali lagi bareng gue. Dan seperti biasa, setelah lama gue nggak bikin konten, kali ini gue akan membahas perjalanan timnas Garuda kemarin ketika di ajang FIFA Series 2026. Ya, seperti yang kita tahu bahwa timnas Indonesia menjalani laga mini turnamen bernama FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts and Nevis dan juga Bulgaria, di mana pertandingan pertama Garuda berhasil menang dengan skor telak 4 gol tanpa balas dari Saint Kitts and Nevis. Lalu di babak final kita harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis 0-1. Nah, gue mau highlight dulu bagaimana pertandingan timnas Indonesia di bawah pelatih baru John Herdman pada laga perdana melawan Saint Kitts and Nevis, di mana John Herdman memasang strategi 4-4-2, di mana John Herdman memasang kuartet di lini belakang. Ada Rizky Ridho yang dipasang sebagai posisi bek kanan, lalu di tengahnya ada duet J. Itzes dan Elkan Bagot, di kiri ada Doni Pamungkas, lalu di tengahnya di sebelah kanan ada Kevin Mix, di tengah dipasang Jori Amat dan Calvin Verdong, sementara di kirinya dipasang Beckham Putra, lalu di depan ada duet Ole Romeni dan Ramadan Sananta. Meski bermain dengan pakem 4-4-2, tapi di lapangan terlihat Indonesia tetap memainkan skema 3 back, di mana 3 backnya adalah Rizky Ridho, Jezes, dan Elkan Bagot. Doni Pamungkas lebih maju sebagai wingback kiri dan membentuk shape 3-5-2. Sementara itu, Ole Romeni yang biasanya bertugas sebagai striker tunggal justru lebih mundur ke belakang sebagai free role playmaker. Dia membuka ruang dan terbukti John Herdman taktiknya cukup berjalan, di mana 2 assist dari Ole Romeni bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Beckham Putra, dan Ole Romeni juga menyumbang 1 gol lainnya disumbangkan oleh Mauro Zylstra. Secara keseluruhan gue nggak terlalu banyak komentar ya, cuman ada 2 pemain plus 1 ya, Ole Romeni bermain cukup bagus. 2 pemain lainnya yang gue apresiasi bermain cukup gemilang dalam laga tersebut adalah Beckham Putra, yang dia mampu untuk memanfaatkan celah di lini belakang Saint Kitts and Nevis sehingga bisa mencetak 2 gol. Pemain yang tadinya diragukan, bahkan dihujat oleh netizen ini seolah-olah ingin membuktikan bahwa dia memang pantas masuk ke dalam timnas Indonesia. Lalu yang kedua yang perlu dikasih kredit adalah Doni Pamungkas, di mana laga ini adalah laga debutnya di timnas senior, tapi di mana Doni ini bermain cukup luar biasa, cukup tenang, dan bahkan dia bisa mengcover area kiri, di mana dia bisa memberikan tusukan-tusukan dari sisi kiri, dan juga dia bisa mengcover Elkan Bagot yang pada pertandingan itu nampaknya masih canggung ya, dan ini bisa diwajarkan karena dia baru bermain lagi setelah hampir 2 tahun lah dia absen di skuad Garuda. Dan melawan Saint Kitts and Nevis ini gue nggak terlalu ingin banyak memuji karena memang kayaknya beda kelas ya. Gue kalau melihat itu juga kayak kemarin kipernya digocek sama Beckham, itu kayak pasrah aja gitu, nggak ada perlawanan dan nggak ada usaha untuk ngejar, untuk rebut bola lagi. Jadi kayaknya ini memang tim dari Karibia ya, dari Amerika Tengah, nggak terlalu wah, dan kayaknya cuma sekelas ya kayak Kamboja atau Timor Leste atau Brunei kali kalau di kawasan Asia Tenggara. Nah, lalu kemudian di laga kedua di final melawan Bulgaria, John Herdman kembali menempatkan trio back J. Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hafner sebagai lini pertahanan. Namun ada yang beda, di mana Coach John Herdman di laga final lebih memilih Emil Audero ketimbang Martin Paz sebagai kiper utama timnas Indonesia. Lalu kemudian di tengahnya itu ada Joy Pelupesi, dan tadinya gue pikir Nathan Chuan akan ditandemkan dengan Joy sebagai double pivot, tapi ternyata Nathan justru digeser ke wingback kiri,
Justru yang di tengah diisi oleh Calvin Verdong. Di kanan masih tetap Kevin Dix. Nah, yang ini gua kaget, trio penyerangnya ternyata Ramadan Sananta kembali menjadi starter, ditopang oleh Ole Romeni dan juga Ragnar Oratmangun. Kalau gue lihat di pertandingan kemarin ini, Bulgaria juga mainnya cukup hati-hati, walaupun memang Bulgaria sudah terkenal sebagai tim Eropa yang sudah berapa kali berpengalaman di Piala Dunia, tapi tampaknya kemarin mereka melawan Indonesia mainnya justru ultra defensif, numpuk pemain di belakang. Kalau gue lihat ketika pemain Indonesia menguasai bola itu ada 8 pemain numpuk di belakang. Artinya apa? Mereka tidak meremehkan timnas Indonesia, dan bahkan boleh dibilang kita sebenarnya menguasai bola, menguasai tempo permainan dan mendikte lawan, tapi sayangnya memang finishingnya ini kurang beruntung aja. Tapi kalau gue lihat dari transisi oke banget gitu ya, dari bertahan ataupun menyerang, pemain kita walaupun di pressing, ketika ada satu pemain kita menguasai bola itu langsung di pressing oleh 3 pemain Bulgaria, kita nggak panik, nggak buru-buru ngelepasin bola, kita berikan umpan-umpan pendek membuka ruang, dan kita cukup sabar untuk membongkar pertahanan Bulgaria yang ya cukup defensif, mainnya cukup rapat dan nggak memberikan ruang sama sekali. Nah, ini juga mungkin menjadi PR untuk John Herdman, di mana ketika timnas Indonesia harus kehilangan 2 playmaker sekaligus, di mana timnas Indonesia tidak diperkuat oleh Tom Haye sebagai deep lying playmaker dan juga Marcelino Ferdinand sebagai free roll playmaker yang biasa bermain sebagai nomor 10 seperti itu. Nah, ini yang jadi PR juga buat John Herdman untuk pertandingan nanti. Ini mungkin gue paham lah, ini sebagai uji coba, sebagai pemanasan, karena memang John Herdman baru berapa bulan dia menjadi kepala pelatih. Tapi menurut gue oke banget kemarin pas pertandingan lawan Bulgaria. Terlepas kita kalah 1-0 dan itu pun juga hanya dari penalti. Dan kalau gue lihat juga serangan Bulgaria nggak ada yang benar-benar membahayakan gawang Indonesia, kecuali ada satu ketika gue lupa siapa pemain Bulgaria yang lolos dari Elkan Bagat, terus one on one. Untungnya ya kita punya kiper sekelas Emil, dia bisa mementahkan bola. Gue rasa kemarin Emil juga nggak terlalu cukup bekerja keras untuk mengamankan gawangnya ya, karena memang lini belakang kita cukup padu dengan trio JXS, Justin Hafner dan juga Rizky Ridho. Nah, mungkin PR kedepannya ya seperti yang tadi gue bilang, bagaimana John Herdman bisa menemukan playmaker, andai kata Tom Haye dan Marcelino Ferdinand itu tidak tersedia di dalam skuadnya. Beckham Putra mungkin oke lah, dia bisa jadi free roll playmaker, bisa jadi winger, bisa jadi tusukan. Tapi untuk pemain yang bisa mendistribusikan bola dengan baik seperti Tom Haye kayaknya belum ada di timnas Indonesia. Mungkin yang mendekati Ivar Jenner, tapi kemarin juga Ivar Jenner nggak begitu leluasa ya untuk mengirimkan umpan-umpan matang ke depan. Lalu satu lagi yang menjadi catatan juga adalah terkait dengan striker ujung tombak yang ciamik ya. Kalau kemarin banyak yang mengkritik Sananta, tapi pembelaan John Herdman adalah Sananta ini memang ditugaskan untuk menjadi pemantul bola dan juga pembuka ruang bagi teman-temannya. Seperti dia mengibaratkan seperti Olivier Giroud dari Prancis. Tapi kalau menurut gua agak kurang pas kalau Sananta ditaruh di situ. Ya, lu bisa lihat sendirilah Sananta body balance-nya jelek banget. Decision making-nya juga buruk. Ketika ada kesempatan untuk shoot dia malah passing. Ketika ada kesempatan untuk passing dia malah nge-shoot gitu. Terus ya positioningnya juga dia nggak scanning, berapa kali dia posisinya bagus tapi ternyata kejebak offset. Nah, hal-hal ini mungkin yang perlu diperbaiki lagi oleh John Herdman terhadap Sananta. Atau ketika saat seperti ini gue justru merindukan El Clemmer alias Rafael Strike. Strike ini sangat bagus sebagai striker yang bisa membuka ruang. Dan jangan lupa finishing dia juga bagus. Kalau lu nonton ketika pertandingan lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia, gol pertamanya itu cakep banget placingnya. Lalu juga ketika perannya untuk membuka ruang, lu nonton ketika pertandingan lawan Arab Saudi di mana dia bisa mengacaukan pergerakan dari back-back Arab Saudi sehingga Marcelino bisa mencetak 2 gol, atau juga pas gol pertama Filipina yang dicetak Tom Haye di mana dia bisa mengecoh pergerakan dia bisa mengecoh back dari Filipina sehingga terbuka ruang agar Tom Haye bisa melakukan
syuting jarak jauh dan menghasilkan gol. Biar bagaimanapun juga, gue menganggap ini adalah turnamen pemanasan yang nggak perlu terlalu dikritik ataupun dipuji terlalu berlebihan. Tapi menurut gue secara keseluruhan permainan timnas Indonesia udah oke banget, karena mengingat ini adalah pelatih baru berapa bulan dan dia juga baru ini turnamen menangani timnas Indonesia. Tapi kalau dengan permainan kemarin, gue sih yakin progresnya cukup bagus ya, asal nggak diganggu drama-drama aja kayak pelatih sebelumnya. Gue dukung untuk coach John Herdman, dan kita lihat nanti bagaimana hasilnya ketika di Piala Asia 2027 bulan Januari nanti. Ayo Indonesia!